Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat pemberian kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Selanjutnya tentu saja di waktu yang cerah gitu ya. Di sini itu cerah saja, saking cerahnya sekali. Di Surabaya itu kalau diukur siang hari sampai 40 derajat lebih ya. Surabaya. Apalagi kalau pas di kendaraan pas lampu merah, sepeda motor benar. Ya, tapi di sini itu hawanya ya masih begini saja, tidak terlalu panas. Padahal harus panas saja, tidak terlalu panas. Dengan cuaca yang seperti ini mungkin disebut anomali, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala yang paling penting itu adalah pemberian apapun itu menjadi modal kita untuk beriman dan bertakwa. Karena sesungguhnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak tergantung situasi. Saya sering memberikan contoh ya. Di tempat kita ini coba dilihat itu apa saja ada ya. Nopo dilungkas ya. Sembarang kali rono apa saja ada. Itu menunjukkan bahwa pemberian Allah Subhanahu
stop tempatnya, dihancurkan sedemikian rupa. Tapi tergantung cara menyikapinya. Orang sana itu tidak banyak mengeluh, meskipun loro, masa mboten loro, sakit, tapi mboten sambat nang wong. Kita dengan nikmat seperti itu diluk-diluk sambat, nggak sambat, ya, kuat. Nah itu kan berarti tergantung bagaimana menyikapinya. Kok umpama itu kita seperti itu, mendingan pindah negara, mendingan sudah terserah Israel, gitu ya. Sana enggak, justru menjadikan kita semakin kuat. Ya sebenarnya sama dulu kita itu begitu, ya. Ketika sulit ya kuat, ketika sudah agak enak rotok ngalem, kita kan agak enak rotok ngalem. Orang tua kita dulu jarak tertentu ya jalan saja biasa. Kalau kita ya, dengan rotok enak itu ngalem, ya. Nah kebetulan kita sampai di ayat yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan untuk mengingat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadi kita baca ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. Kita baca 3 ayat saja, tapi yang terkait dengan pembahasan kita ada khususnya itu 2 ayat ini, 2 ayat pertama yang tadi kita baca. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepada aku pun akan ingat kepada kamu. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan jangan kamu kufur. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ayat ini sebenarnya menyambung ayat sebelumnya, tentu saja, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan nikmat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW.
Apa itu? Khususnya umat Nabi Muhammad SAW secara umum, khususnya kepada masyarakat Arab pada waktu itu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah karunia yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Agak bingung Mas. Ini gini. Minyak terlalu banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita berupa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah maka Allah mengatakan fazkuruni, maka ingatlah kalian kepada azkurkum, pasti aku akan ingat kepada kalian. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menyatakan aslu zikri at-tanabbuh bil qalbi lil madhkur wa tayaqquz lahu. Jadi zikir itu makna asalnya adalah ingat dengan hati, perhatian melalui hati. Jadi zikir itu asalnya di dalam hati, kepada yang diingat. Tapi ada juga istilah zikir dengan lisan. Itu karena ingin menunjukkan bahwa mulutnya itu menjadi tanda hatinya. Zikir bisa dengan lisan, bisa dengan amal, bisa dengan hati. Jadi Imam Al-Qurtubi asale niku jenenge iling niku ya hati. Ingat itu di hati. Kok kemudian ada ungkapan zikir dengan lisan, itu hanya untuk menunjukkan lisan ini mewakili hati. Kalau ada zikir dengan lisan tapi hatinya tidak nyambung, tidak dianggap zikir. Begitu pula sebenarnya zikir dengan amal. Tidak disebut zikir kalau amalnya itu tidak nyambung ke hati, karena itu dalam Islam syaratnya ibadah itu dua. Ketentuan utamanya itu, satu adalah niat karena Allah. Kalau nggak niat ya nggak bisa. Niat itu dalam hati. Gitu. Ini zikir ya, kadang-kadang kita pokoknya zikir. Zikir itu sesungguhnya dalam hati. Makanya sholat itu ya yang dihitung nyambungnya hati itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata li dzikri." Tegakkan sholat untuk mengingatku. Ini asalnya kata zikir itu, kata Imam Al-Qurtubi. Yang kedua, sahabat Sa'id bin Jubair berpendapat zikir itu hakikatnya adalah mentaati Allah.
Oh, tadi kan zikir itu utamanya itu hakikatnya itu yang di hati. Oke, gitu ya. Yang kedua ini tidak berlawanan, bertentangan, tapi ini menunjukkan isinya zikir itu adalah mentaati Allah. Az-zikru ta'atullah. Zikir itu mentaati Allah. Faman lam yuti'hu lam yadhkurhu wa in aktsara tasbiha wa tahlila wa qira'atal Qur'an. Maka siapa saja yang belum mentaati Allah, tidak disebut mengingat Allah, meskipun maca tasbih ratusan kali, subhanallah, 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 misalnya, meskipun ratusan kali, tapi kalau amalnya itu tidak mentaati Allah, maka tidak disebut zikir. Bagaimana amalnya itu tidak mentaati Allah? Wa tahlil, bahkan bila perlu tahlilnya juga ribuan kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya, kalau umumnya sih nggak begitu. Nah, umumnya itu mesti ini wong biasa muni tasbih, biasa muni la ilaha illallah, itu ya mentaati. Kirangan maneh nek wonten sing boten ngoten. Apakah ada? Mudah-mudahan tidak ada. Tapi Sa'id bin Jubair, sahabat ini mengatakan demikian, koyoke enten ngoten niku. Disitulah kemudian, tapi biasanya gak iso akeh nek mboten kaya ngoten niku. Itulah disebut orang munafik nantinya. Munafik niku kan zamane Nabi kan salat. Nek wong sakniki malah bebas. Gak tau diarani munafik, gak gelem diarani munafik, tapi gak salat. Orang munafik zamannya Nabi itu salat. Cuma salatnya rada aneh. Gitu ya. Milihnya awan. Nek zuhur nek asar soalnya kata Allah itu saja. Nek isya nek subuh gak teko. Gitu ya. Jadi orang munafik sholat. Cuma kata Allah, sholatnya berdirinya malas. Maka kalau ada orang yang belum mentaati Allah, sesungguhnya dia belum berzikir, meskipun dia mengucapkan tasbih, tahlil, bahkan membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak. Wah, ini kuatir tadi ya, akeh sing khataman, mudah-mudahan tidak banyak. Ada yang khataman Al-Quran, ada yang banyak mengucapkan tasbih dan tahlil. Kalau tahlil ada tahlilan, kalau tasbih ada tasbihan. Ya, sesungguhnya itu amalan-amalan Islam, tapi kemudian kalau itu tidak bertentangan, maaf, kalau itu tidak sesuai dan tidak masuk kategori mentaati Allah, nggak ada gunanya. Makanya kadang-kadang heran ya, orang mau datang ngumpul, ya sekarang itu sudah diperhalus, menurutku jenenge ngaji.
ya. Tapi sholat yang boten undangan nang di ngaji nopo tahlil oke bon sae. Tapi kan sholat yang boten ini sing tapi sekarang itu orang itu luar biasa sudah mau sholat sedaya insyaallah. Tapi nek enten masih ada saja yang begitu itu ya. Rasulullah SAW karena itu dalam hal ini dalam riwayat yang dikutip dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan man ata'a Allah faqad zakarallah wa in aqalla salatuhu wa shawmuhu wa sani'ahu lil khair wa man asallah faqad nasiyallah wa in kathura salatuhu wa shawmuhu wa sani'ahu lil khair. Cuma riwayat ini tidak disebut ya. Dia hanya tidak sebut apa namanya mukharrijnya, hanya ada disebut ya. Ini ada di dalam kitabnya Abu Abdillah Muhammad bin Khuwais Mindad di dalam Ahkamul Quran. Kurang lebih isinya siapa yang mentaati Allah itu sebenarnya sudah mengingat Allah, meskipun sajane amal sholate posone amal api ini mboten kathah sithik. Tapi mentaati Allah. Sebaliknya, siapa yang mendurhakai Allah, ya, sungguh orang ini tidak ingat Allah, meskipun sholatnya akeh, posone akeh, ya. Kebaikannya banyak. Lho napa saged? Bisa saja. Sholat, puasa, kebaikan banyak, maksiat kepada Allah. Rasulullah SAW karena itu pernah bertanya kepada para sahabat, ya, tahukah sampean apa yang disebut dengan orang yang bangkrut? Oh, kata sahabat, orang yang bangkrut itu dagangane gak payu, duwe titik, ya, penggawean bayaran gak sepiro, kalau bahasa sekarang ya. Rasulullah SAW itu disebut muflis. Oh, bukan itu yang dimaksud kata Rasulullah SAW. Ya itu loh, itu ya benar, tapi kan itu kan konsepnya kita yang ada di dunia. Oh, gak pada duit-duit ya, pekerjaan itu ya saonoe dan gak punya apa-apa, itu bangkrut, muflis, rugi. Bukan itu kata Rasulullah SAW. Ada orang itu sebenarnya sholatnya banyak, puasanya banyak, kebaikannya banyak, tapi di sisi lain dia itu melakukan pelanggaran, merugikan orang lain, yang itu semua adalah larangan Allah. Ya, safaqata mahada, ya, wa qazafa hada, wa syatama hada. Nggih, salate akeh, posone akeh, tapi dia melanggar perintah Allah. Maaf,
melanggar larangan-larangan Allah, tidak mentaati perintah Allah. Larangan membunuh, larangan menyakiti orang, larangan menuduh orang. Pokoknya hubungannya banyak sekali dengan manusia itu tidak baik. Maka itu rugi orang itu, bangkrut nanti. Jadi sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW memberikan kepada kita itu panduan, jadi rumus dari ilmu usul fikih itu. Kata Rasulullah SAW, "Idza amartukum bi syai'in fatu minhu mastata'tum." Sampai itu kalau saya beri perintah mengamalkan satu, silakan jalani semampu kalian. Tapi kata Rasulullah, kalau saya beri kalian larangan, jangan coba-coba. Gitu. Jadi kalau perintah sak mampunya, tapi kalau larangan nggak bisa. Kalau perintah sak mampunya, semampu kita itu sudah kita jalankan, maka kita tidak kena dosa. Tapi kalau larangan itu dijalani, meskipun kecil, itu langsung dosa. Oh, jadi rumus itu. Ya. Rumusnya itu harus menghindari maksiat, larangan itu total. Gitu ya. Kalau perintah semampunya itu sudah hilang dosa kita itu. Artinya wis enggak ini. Tidak tercatat dosa orang yang sudah melakukan semaksimal mungkin sesuai kapasitasnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sementara As-Suddi, seorang ahli tafsir, tentang maksud zikir tadi menyatakan, jadi yang pertama, zikir itu adalah mengingat dengan hati, itu hakikatnya. Kalau tidak dengan hati, tidak zikir. Yang kedua, zikir itu mentaati Allah. Zikir kok tidak mentaati Allah, ya tidak mungkin. Amal baik, tapi sebenarnya melawan, ya nggak bisa dicatat kebaikan. Karena itu dalam surat nomor ini Taubah, ya, di ayat ini Taubah, coba dilihat Taubah ayat 17-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Bagaimana mungkin orang musyrik itu bisa memakmurkan masjid-masjid Allah, sementara mereka itu adalah orang yang bersumpah, bersaksi tidak mau mengakui Allah. Ya tadi itu, bagaimana orang itu mungkin disebut berzikir padahal isi hatinya itu kufur, maksiat kepada Allah, menyesatkan.
masih wakeh zikir. Makanya nek mantun niki pun capres cawapres pun jangkep napa dereng. Katene jangkep pun pun deklarasi dereng daftar. Nggih, siji jomblo gak mari-mari. Katene ana pasangan. Makanya kalau kemudian setelah ini ada banyak orang nak jane yo gak tahu sholat moro-moro ketok sholat. Paling gak nang iklan ya. Gak tahu ketok sholat maksudnya, gak tahu ya, sholat insyaallah sholat semua pimpinan kita sholat wis tungakno ngono ae kabeh. Nek boten sholat iku sing soro yo ayate dhewe. Wis tungakno sholat kabeh. Cuma memang ada kecenderungan kebiasaan wis nek wayahe ngeten niki akeh ya, tidak hanya capres cawapres, sebenarnya yang lebih banyak itu kan caleg. Ya, sing luwih akeh kan calon anggota legislatif. Ya. Kalau untuk anggota DPR RI saja jumlahnya 550 insyaallah ya, kurang lebih lah. Enten pinten partai. Partainya jumlahnya berapa sekarang? Panut sih hafal. Saking akeh. Pinten 18 tahun. 19 tahun. Kalau satu partai saja calegnya itu di satu dapil saja, satu dapil tak Solo ya, jumlah partai ini misalnya 20 ini pun pinten tadi ini 180 sak dapil tak ya. Jenenge bayangno piro sing nyalek iki. Ewonan niku sakjane nyalek napa golek penggaweane dengan kadang-kadang. Maksud saya yang seperti itu tiba-tiba akas nang masjid. Ngoten lho. Bagaimana bisa mereka itu disebut memakmurkan masjid padahal gak taat kepada Allah. Padahal ya menyatakan kufur tiba-tiba akeh sing kopian mereka wah kayak kok lang foto kopian kabeh foto resmi niku. Kalau kopiah itu dianggap sebagai simbol ya, sekarang itu gak kena diarani sebagai simbol keislaman. Wah berbagai kopiah simbol keislaman masuk masjid. Bagaimana mungkin orang musyrik itu disebut memakmurkan masjid wong mereka itu tidak mau mengakui, tidak mau beriman kepada Allah, kepada sholat ya. Tapi tetap logikanya bagaimana mungkin sholatnya itu disebut zikir kailing Gusti Allah, itu hakikatnya tadi begitu. Nanti kan fenomenanya kan jadi buahnya pengajian tadi wakeh, karena tempat untuk sosialisasi paling efektif kayaknya adalah grup-grup pengajian diantaranya. Dulu ya. Allah sudah mengingatkan, fazkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Tapi hakikat zikir itu rupanya tidak mudah dilakukan. Hakikat zikir niku adalah dalam hati. Hakikat zikir niku adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak taat kepada Allah tidak disebut zikir. Dan yang ketiga kata As-Suddiyu, tentang zikir itu
laisa min 'abdin yazkurullah illa zakarahu Allahu azza wa jalla. Zikir itu, ingat itu akhirnya tergantung persepsinya yang berzikir. Tapi setiap orang yang mengingat Allah, apapun persepsi Allah yang dia pakai, Allah akan melakukan hal yang sama terhadap orang itu. La yadhkuruhu mu'minun illa dzakarahu Allahu bi rahmatih. Nek sing zikir niku wong iman, Allah akan mengingat orang tersebut dengan memberi rahmat. Wala yadhkuruhu kafirun illa dzakarahu Allahu bi azab. Nek sing iling niku adalah orang kafir, Allah akan mengingatkan dengan azab. Tadi sakjane dengan pernyataan ini As-Suddi ingin mengatakan masih kafir itu ya zikir, tapi zikire itu ilingnya itu bukan iling untuk mentaati, gitu ya. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan sebaliknya. Kalau orang yang taat disiapkan rahmat oleh Allah. Orang yang tidak taat, kufur kepada Allah, diingatkan dengan azab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadis-hadis tentang keutamaan zikir niku banyak. Ada seorang Arabi namanya Arabi, ya, orang desa. Orang desa niku biasanya gak kepingin ruwet. Zaman Nabi biyen niku enten Arabi niku wong dugi kampung, dugi pelosok niku kepinginnya yang sederhana, bertanya kepada Rasulullah SAW. Niki omongannya kaya omongannya ya kebanyakan orang di antara kita. Inna syara'i'al islami qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, syariat Islam itu kok sih akeh sih. Aturannya agama ini kok sih akeh sih. Kok banyak banget. Wong-wong biasanya mikirnya ngoten. Islam itu akeh ribet ngene, ono aturane ngene, ono aturane ngene, ono aturane. Nah, yang seperti itu sudah terjadi pada bangsa Nabi SAW. Yang seperti itu disebut, ditanyakan oleh orang, dan orang ini disebut Arabi, wong desa, wong pelosok, wong rada primitif. Kepingin sing simple. Fa'ambini minha bi syai'in atathabbatu bihi. Puntah timbang syariat kau wadah gak kelakon kabeh, jenengan paringi kula niku satu amalan, ya saya pakai itu saja. Qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillah azza wa jalla. Ya wis ngene, wakeh sampean kewan wis. Maka saya beri satu amalan yang itu mudah, ya, tapi itu udah cukup bagi sampean. Pokoknya sampean zikir terus, ojo jarno, jangan biarkan bibir sampean, lidah sampean itu ya kering, gak tahu nyebut Gusti Allah. Ya. Jadi biasakan lidah itu selalu basah mengingat Allah. Makanya wong sakniki niku nek dijak ngaji mikir terus rasa. Dijak ngaji kok rada ruwet, wah akeh pembahasane rasa-rasa. Dikir saya, ayo wis dikir bareng-bareng. Ah niku gampang. Niku berarti iki kaya sahabat niki ya. Kang aja ruwet-ruwet agama niku. Syariat Islam ini kok cek ruwet sih Nabi, ngaten cerita
ini kurang lebih begitu. Ini orang Arab, ini orang kampung, orang dusun, orang pelosok. Kapan gelem mikir? Karena nggak pakai gelem mikir pun tak sampai paling kulo satu amalan mawon wis kulo gak niku wae. Niku wis sampean lidah sampean jangan biarkan kering dari mengingat Allah. Terus harus basah. Itu kata Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menceritakan innallaha azza wa jalla yaqulu ana ma'a 'abdi idza huwa dzakarani wa taharraktu bi wa taharrakat bi syafatahu. Sungguh Allah itu akan selalu bersama hamba, ya, bersama kita selama dia berzikir, selama bibirnya mengucapkan zikir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Ini berupa zikir ya. Ada banyak pembahasannya sebenarnya dalam ayat ini. Ayatnya pendek sekali. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Cuma gini wow, panjang pembahasannya. Zikir itu hakikatnya adalah apa yang ada dalam hati, yang muncul di lisan itu hanya menunjukkan yang di dalam. Kalau yang di lisan tidak menunjukkan di dalam, tidak ada pengaruhnya. Ya, karena itu kadang-kadang ono sing kena gangguan jin, sing siji maca ayat Al-Qur'an pembuanter di bulan-bulan ini gak ngaruh. Tapi mungkin ada nanti yang hanya berdoa, bahkan bisa jadi berdoanya tidak keras, termasuk mungkin membaca ayat Al-Quran, tapi tidak keras itu pun berpengaruh. Karena itu terkait dengan cantolan di hati. Yang kedua, zikir tadi itu hakikatnya mentaati Allah. Apa artinya kita berzikir, ya, kita mengingat Allah, ya, tapi sebenarnya hatinya itu ya menentang Allah, amalnya menentang Allah. Yang terakhir ya, zikir itu rupanya tergantung, karena memang ada di dalam hati, tergantung persepsinya dalam pikiran, dalam hati kita. Ya. Kalau ingat kepada Allah itu karena iman, ya nanti Allah mendapatkan, memberikan kepada dia kebaikan-kebaikan. Tapi kalau berzikir itu hatinya tidak iman, ya disiapi oleh Allah. Allah akan ingat ya, tapi disiapi dengan siksa. Ya. Yang terakhir, fadilah zikir banyak sekali, ya, tidak bisa dibahas, dibaca satu persatu, tapi diantaranya adalah Rasulullah SAW memberikan tips kepada kita yang tak mau ribet di dalam beragama. Situ ayo akeh-akeh, ya benar, situ akeh-akeh yang zikir aja. Ya, karena sebenarnya jalan iman itu banyak. Ya, setiap keadaan kita itu bisa mendapatkan kebaikan dan amal soleh. Tapi kadang-kadang mau mikir, ya sudah zikir. Karena itu amalan berupa zikir itu amalan yang paling populer. Zikir jamaah itu populer karena ini paling gampang. Apa mana mek kari ini rono tok kan gitu. Nah, kari ini rono tok ambil setengah, tiga lagu enak, tiga tabuhan tambah enak. Ah gitu kan, seneng wis. Sing mikir-mikir wis enak. Nah, gitu.
bagian ayat terakhir itu tentang syukur. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, kepada nikmatku, janganlah kalian kufur. Bahasa tentang syukur banyak nanti. Bahasa tentang kufur di sini juga banyak, karena di dalam pengertian kufur yang sering dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang ada kufur itu sampai ke akarnya, hatinya. Kufur yang diberikan oleh Allah, janji berupa siksa, itu kufur sing sampai teko atine kufur. Tapi ada yang kufur itu hanya pada sebagian amalnya, tidak hatinya. Itu disebut kufur nikmat, ya. Nah, tentu berbeda. Kufur kalau dalam hal akidah, hal hati, keyakinan, itu dia hapus semua amalnya meskipun baik, nah, kan itu ya. Tapi ada kufur itu kufur nikmat. Wongi iman, wongi sholat, tapi dilu-dilu sambat, dilu-dilu, itu namanya kufur nikmat. Nah, itu berbeda nanti hukumnya. Saya kira sementara begitu. Mas Dani ini bersiapan ini panitia, harusnya jadi panitia ya, staf ini untuk kegiatan setelah ini. Sementara insya Allah itu yang bisa kita pelajari. Ayatnya pendek sekali, tapi pembahasannya bisa panjang kalau mau diteruskan. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas itu menjadi kebaikan, manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Khususnya bagi diri kami pribadi. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.